Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita belajar tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 tentang surah At-Tin. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang surah At-Tin, sebuah pembelajaran berharga. Surah At-Tin ini itu indah dan singkat, memberikan kita sebuah pesan yang penuh dengan makna dan inspirasi. Ayat-ayatnya mengingatkan kita tentang pentingnya berpikir dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta kewajiban kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Anak semuanya, mari kita baca surah At-Tin secara bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, anak-anakku semuanya, kita bacakan artinya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri atau Mekah ini yang aman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, nadaku semuanya, kita lanjutkan keistimewaan manusia itu sendiri. Dalam Quran surah At-Tin disebutkan di situ keistimewaan manusia ada 4 macam di situ. Yang pertama, diciptakan dalam bentuk terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan indah. Yang kedua, diberikan akal dan pikiran. Bahwasanya manusia itu dianugerahi akal dan pikiran yang memungkinkan mereka untuk berpikir, memahami, dan berkreasi. Itulah salah satu kelebihan daripada manusia, diberi oleh Allah akal dan pikiran. Yang ketiga,
dititahkan untuk beribadah kepada Allah. Manusia memiliki tugas utama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Apa itu perintahnya? Banyak. Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, diberikannya kebebasan memilih. Manusia diberi kebebasan untuk memilih kebaikan dan keburukan. Maka inilah keistimewaan manusia itu sendiri. Anak-anakku semuanya, apa konsekuensi dari pilihan itu? Konsekuensi dari pilihan itu yang pertama adalah berbuat baik. Orang memilih jalan kebaikan akan mendapatkan kebaikan dan surga. Tentu ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang suka berbuat baik kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada hamba Allah, dan sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Maka Allah akan memberikan kepada kita surganya nanti. Nah, yang berikutnya berbuat jahat. Yang kedua, orang yang memilih jalan kejahatan akan diberikan neraka pada mereka. Maka jangan kita suka berbuat jahat, mencuri, dan sebagainya. Jadi anak-anakku semuanya, kita bisa memilih. Konsekuensi yang diberikan oleh Allah itu ada dua, ada kebaikan dan ada keburukan. Maka disitulah ada akal diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa memilih. Apakah kita milih yang baik atau kita milih yang buruk. Nah, berikutnya, anak semuanya, apa hikmah surah At-Tin? Ketika kita ketahui dari surah At-Tin mulai dari membacanya, memahaminya, dan juga mengertikannya, tentu kita ketahui juga tentang hikmah daripada surah At-Tin sendiri. Yang pertama, hikmahnya adalah motivasi untuk berbuat baik. Surah At-Tin mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang berikutnya, pentingnya bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk akal dan pikiran. Yang ketiga, kewajiban beribadah. Surah At-Tin mengingatkan kita agar kewajiban utama kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, anak-anakku semuanya, penerapan dalam kehidupan yang saat ini adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Kita harus menggunakan akal, pikiran kita untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia. Yang berikutnya, memilih jalan yang benar. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup dan menghindari segala bentuk kejahatan. Berikutnya, meningkatkan keimanan. Surah At-Tin menjadi pengingat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, akhir dari materi kita ini adalah bagaimana kita seharusnya berperilaku sebagai manusia, yaitu tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu
beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah akhir daripada pertemuan kita pada hari ini, yaitu berkenaan dengan surah At-Tin sampai kepada hikmahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan bagi anak-anak Bapak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha dengan mengamalkan apa yang ada pada Quran surah At-Tin tersebut. Demikian saja, terima kasih. Kita tutup dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.